pinter membuat tim yang mandiri sampai pada disuruh mau bareng, disuruh naik apa Pak Amri ya, suruh naik kereta ya, kereta jadi timnya itu pada antusias gitu. Gimana sih caranya membuat tim itu antusias bisa SLK walaupun cuma naik motor, walaupun jalan kaki. Dan itu terjadi di tim mereka. Makanya mereka timnya baik karena mereka mandiri, bener. Duplikasi kemandirian berkat SLT sendiri. Fokus ke proses. Saya nggak boleh bolong SLC, saya nggak boleh bolong. Saksinya banyak ya. Seminar hari Jumat, saya nggak pernah bolong. Ya kan, sering bolong. Saya fokus ke proses. Pengen ditolong Allah, menolong agama Allah bukan dengan cara SLC sendirian. Berarti yang sama aja dengan ibadah sendirian. Menolong agama Allah dengan cara dakwah. Kalau nggak bisa dakwahin orang, memang ada orang ke SLC biar didakwahi oleh ahlinya. Siap? Siap. Siap bawa orang sebanyak-banyak SLC? Siap. Itu baru namanya menolong agama Allah. Bukan SLC sendirian. SLC sendirian berarti menolong diri sendiri, bukan menolong agama Allah. Siap menolong agama Allah? Siap. Siap membawa banyak mitra SLC? Siap. Insya Allah, saya yakin ada bakal pajero dan lulus berikutnya. Jadi sekali lagi bukan sendiri. Sendiri berarti bukan menolong ya. Harus, soalnya saya lihat orang yang lulus rata-rata undang bisa sampai berapa puluh gitu. Jadi kalau pengen bisa dapat usul ya berarti undang puluhan orang juga untuk SLT. Jadi jangan lihat jumlah luxurnya, lihat berapa orang jumlah peserta SLT-nya. Siap? Siap. Dan katalog insya Allah nanti tuh bantuannya progresnya. Dan ketiga konsistensi ya. Sekali lagi saya harap semua teman-teman lebih konsisten ya terhadap proses. Siap? Siap. Semua bisa kok, udah kayak mereka yang pernah suri. Namun saya hanya menambahkan sedikit daripada teman-teman. Asep itu sekali prosesnya itu saya lalui semua. Kemudian update impian saya lalui semua. Cuman saya menambahkan satu aja, sesuai dengan slogan Legend Leader ya, bebaskan hutang dan usulkan kita. Jadi prosesnya itu adalah kita selalu berikan mitra-mitra kita yang belum tembus reward. Saya nggak mikirin diri sendiri gitu. Jadi saya mikirin siapa yang belum tembus reward yang semangat. Jadi orang-orang yang semangat itu saya ambilin semua, saya masukin satu grup, nah disitulah saya edukasi gitu. Setiap itu meluangkan waktu untuk presentasi prospek, terus memotivasi mitra-mitra seperti itu. Biar apa? Biar ada keberkahannya, seperti itu Pak Anu. Baru sudah pasti income ya? Baru sudah pasti income. Tapi yang jelas yang mengena sekali, selain itu kita terus bersyukur setiap harinya. Terus kita harus upgrade yang namanya impian. Kan kalau misalkan kita punya impian, walaupun misalkan udah luxury ada impian lagi, itu pasti mengejar lagi biasanya. Jadi saya harus semua teman-teman ini upgrade impiannya, jangan terlalu santai. Aku udah punya rumah, udah punya mobil, udah jangan targetin. Kenapa harus tembus Pajero Cash? Kenapa harus tembus 500 juta? Walaupun aku udah punya rumah nyaman, aku udah punya mobil udah nyaman juga, pakai ini enggak. Tapi upgrade, kenapa harus tembus reward 500 juta? Saya harap semua teman-teman siap upgrade impian. Siap. Makasih banget masukannya Pak Ratan. Saya juga sepertinya harus upgrade impian nih. Saya udah terlalu santai. Terakhir mungkin Pak Ranu, kita perlu mungkin bukan hanya berkomunikasi ini, kan ada teknologi Zoom meeting. Sekali waktu mungkin boleh per bulan atau per 3 bulan kita juga silaturahmi dengan Zoom meeting Pak Ranu. Sehingga para leader ini bisa ada pencerahan. Banyak leader-leader yang mungkin jauh, yang mungkin bisa Pak Ranu sharing ilmu-ilmu yang terkait dengan leadership dan segala macam. Dan saya yakin insya Allah Legend Leader akan optimal di tahun 2021 ini, akan leading. Maaf, karir nanti. Karena memang kita luar biasa semangat-semangatnya mudanya, bahkan main bolanya juga luar biasa, kelihatan dari semangat menggolkan yang nanti. Baik, itu saja mungkin mohon maaf dari saya kalau kebanyakan. Intinya terakhir saya sampaikan buat teman-teman, saya alhamdulillah bisa tembus dalam waktu 11 bulan menyusuri karena fokus dan konsisten. Satu hal yang belajar saya besar dari Pak Rando adalah
Saya terharu bagaimana para dan polisi sakit datang ke JDC. Ya, Bandung Jakarta, fighter tidak pernah absen. Satu hal itu membuat saya sampaikan kepada para mitra, konsisten mengalahkan segalanya. Saya nggak pikir dulu, saya lungsuri berapa. Saya nggak tahu itu gara-gara apakah saya merasa orang baik atau saya orangnya gengsi ya. Pas lihat Pak Anand Haris di bawahnya, saya nggak lihat Pak Anand Haris itu dapat berapa belas luxury gitu. Sama. Luxury-nya sama, 7 sama. Pak Anand 7, saya juga 7. Saya nggak pas Pak Anand dapat 7 luxury, saya nggak bangga dengan 7 luxury-nya. Saya lebih bangga berapa kaki saya 7 luxury gitu. Saya fokus gimana caranya Pak Ustadz Adam 7 luxury, Pak Tatang sudah 7 luxury ya. Bagaimana Pak sama Asep 7 luxury. Saya nggak mikir gajah kaki itu nggak mikir. Misalkan Pak Asep, saya tahu orangnya soleh, rajin SLT. Pak Asep pasti bisa 7 luxury. Saya nggak mikir kaki lemah, kaki gajah, karena orang masih gitu ya. Saya nggak mikir. Yang penting tim saya harus tembus banyak luxury. Tapi saya padahal kaki gajah, kaki lemah nggak saya beda-bedain ya, katanya ya. Tapi bisa kelihatan sendiri lah yang saya undangkan semuanya ya. Saya juga gak pernah gajah saya comot-comotin, saya gak pernah kayak gitu. Perusahaan aja saya bantuin kok. Yang soalnya dalam saya gak mengajar 7 luxury, tapi saya fokus gimana orang-orang di bawah saya luxury. Dan tapi aktif SLC juga. Saya dalam kotak saya tembus luxury dengan cara aktif SLC. Dan ternyata Allah kok memberikan kelebihan sama saya sampai kaget loh. Pas saya tembus luxury yang ngasih tahu member. Waktu Sajiwan bang ngitungin komi saya Sajiwan ya. Mas Arun tuh kamu dapat 20 miliar, makasih saya tuh, iya udah ya, udah tebus. Bahkan belum saya klaim loh. 2 luxury, 2 Pajero, 2 Mobilio, belum saya klaim. Soalnya saya fokusnya gimana caranya orang di bawah saya tebus luxury. Soalnya tahu kenapa, pas saya mungkin impian saya harus di-upgrade ya. Saya udah merasa cukup punya rumah yang sekarang, Lamborghini. Jadi kan saya udah cukup gitu. Tapi pas saya kemarin Pak Tantan beli rumah ya, terus saya Pak Tantan sama membantu rumah Pak Tantan, saya langsung main. Mas belum ada barang-barang yang nggak masih kotor berenang sama Pak, saya video. Terus pas Pak Nurkolis beli rumah, Pak Nurkolis saya nginep di rumah Pak Nurkolis, belum ada barang-barang, udah saya bawa karpet tidur karpet. Jadi nggak tahu kenapa saya nangis waktu tidur di rumah beliau. Padahal gak nyaman kan ya tidur di karpet ya. Tapi bahagia banget. Dan impian saya semua legend leader semua tahun ini tembus luxury. Takbir. Saya yakin pasti bisa. Saya lagi fokus bantuin mitra. Kalau pengen dapat Pajero jangan fokus angka Pajeronya, tapi fokus berapa tim yang tembus Mobilio. Mitra itu gimana caranya dia itu mandiri kalau pengen sukses di sini. Soalnya jangan sampai hidup kita itu dikendalikan apa yang kita nggak bisa. Hidup kita itu dikendalikan diri kita sendiri. Dan bagaimana cara membuat orang-orang di bawah mereka itu juga menyadari bahwa kesuksesan mereka itu di tangan mereka sendiri, bukan di tangan kita. Yaitu dengan cara betul. Pertama cari internal spiritnya, kedua kenalan sistem kerja mandiri. Gimana cara kenal spiritnya? Gampang, tanyain kenapa kamu kok wajib tembus Mobilio Cash. Terus yang kedua wajib baca buku Sistem for Success. Kalau mereka udah baca buku Sistem for Success, mereka bakal mandiri kok. Bahkan kemarin saya ada Pak Ibu Eni, Pak Amrun ya, udah dapat 2 Mobilio langsung Pajero. Itu dosen saya mas, kakek iya. saya. Beliau cerita ada ketua polisi ya, Kapolres ya? Ya, Kapolda. Kapolda tuh semangat jalanin PTBS, berusaha sampai presentasi belusukan naik motor, bahkan mau masak sendiri. Gara salah baca buku saya Sistem for Success. Semoga dengan amalan-amalan akhirat nanti diberikan pengganti yang lebih baik. Soalnya gini, itu pojok jodoh udah cerminan. Kalau ternyata jodohnya jelek berarti gak cocok dong buat kita yang baik. Betul. Insya Allah. Ini semuanya bersinar jadi leader sukses. Kalau pun sudah jodoh nanti insya Allah jodoh kita itu yang sudah ada ini bukan ditambah. Jodoh kita ini akan berikutin kita. Kalau kita gemuk pasti jodoh kita menggemuk juga. Kalau kita mengurus jodoh kita nanti istri kita tuh mengurus juga. Jadi
badan, soalnya juga itu cerminan. Kalau pengen pasangan kita baik, rubah diri sendiri. Dan ibu mertua kamu seperti ratu. Dan bagi perempuan kalau pengen menjadi seorang ratu, perlakukanlah suamimu seperti seorang raja. Seorang raja gak akan tenang nyari rezekinya kalau direcokin terus, dicari-cari kesalahan. Bener gak? Ini dari perempuan ya. Jadi, tapi kalau yang dari perempuan yang jomblo, mohon maaf ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promo luxury. Enggak, infoin tadi aja yang dibahas di Zoom meeting, memberikan sambungan aja. Oh iya. Teman tadi nggak ikut Zoom kan? Enggak. Main bola. Saya wakili tadi ya. Tadi di Zoom meeting sedang membahas tentang berita yang menyebar di mitra-mitra tentang NU online. Jadi banyak sekali saya juga nggak tahu, tapi beberapa mitra japri saya gitu kan, terus WA tiba-tiba tanya-tanya. Nah tadi intinya begini, nanti kalau misalnya teman-teman ditanya oleh membernya atau mitranya, kalau itu semua mah nggak perlu ditanya kan, udah jelas nggak peduli gitu kan. Kalau leader, tapi kan biasanya bingung kalau ditanyain sama member, bingung jawabnya apa. Membernya galauan. Membernya galauan. Baperan. Bahwa apa yang ada di berita NU online yang kemarin menyebar itu, yang nggak tahu nggak usah dicari ya, nanti viral jadinya. Emang sudah pada tahu ya? Sudah pada tahu ya. Itu adalah artikel atau pendapat dari personal seseorang, bukan pendapat dari organisasi, bukan pendapat dari organisasi atau fatwa organisasi. Itu intinya. Kemudian langkahnya diapain? Dicuekin aja, karena itu bukan pendapat fatwa dari organisasi dan juga bukan pendapat organisasinya, tapi itu personal orangnya. Kalau namanya personal itu sama seperti yang kemarin beredar hoax, seperti beredar orang berpendapat ini kan sekarang orang bebas berpendapat ya, menulis opini berpendapat bebas ya. Nah itu sudah diklarifikasi, bukan klarifikasi, udah kita cek dengan beberapa leader yang kenal dengan, kan juga ada mitra-mitra kita juga orang-orang NU juga gitu kan, udah dicek dan ternyata ya mereka menjawab bahwa itu nggak mewakili organisasi NU. Nah nanti itu kita biarkan saja, kita cuekin aja, intinya kita jawab aja bahwa itu bukan pendapat NU Pak, dan itu pendapat personal, dan itu udah gak usah dipikirin, gak usah diresahin gitu aja. Kenapa? Karena semakin tinggi pohon, ya anginnya semakin kencang. Semakin kita terkenal, semakin kita viral, ya layak kalau ada orang yang mungkin Gosipin mungkin dia itu banyak mungkin dia punya masalah sama salah satu mitra kita, mungkin santri dia, kan bisa jadi, kan kita nggak tahu ya. Terus atau mungkin ada member kita di lapangan yang mungkin semacam beradu argumen sama dia sehingga membuat dia pengen menulis, kan bisa jadi. Sebenarnya dia tulis pun salah. Dia kan bilang masa 1,5 juta dapat produk 1,100.000, dia ngomongnya gitu. Iya. 100 400 buat uang pendaftaran kan ngaco. Gila aja uang pendaftaran 400.000. Iya. Itu aja sudah salah sebenarnya. Jadi artikel itu adalah sekali lagi artikel personal dan itu isinya ngaco. Artikel itu sama kayak Pak Jodoh nulis itu kan artikel. Iya. Pak Jodoh itu suka nulis. Dan saat ini pihak teman-teman kita yang di NU sedang mencari orangnya. Udah pada tahu nomornya, di telepon tapi nggak diangkat-angkat. Dan itu kenapa kita biarkan? Karena semakin kita nanti tanggapi, kita lihat, apalagi dikomentari, apalagi kita hujat, yang ada itu sebenarnya akan mempersulit perusahaan. Karena sebagaimanapun meskipun itu personal, kalau kita serang, namanya anaknya akan dilindungi bapaknya. Apa maksudnya? Karena kita sekarang sedang mengurus DSN MUI pusat, maksudnya. Jadi kita silent aja. Iya, kita silent aja. Kita serang apaan sih? Anggap aja nggak ada. Nah, iya, Anggap aja nggak ada. Soalnya, itu mah bilang aja kompetitor dia pasti ikut MLM. Misalnya nulis 1,5 juta, sponsor 400.000 itu udah salah. Udah salah. Iya. Salah. Dia itu aja udah salah. Kalau pendaftaran 400.000 itu dia udah salah. Dia ngaco. Habis itu ini bilang Ponzi dan lain-lain. Jadi dia sebenarnya udah benci sama MLM karena dia terciota karena ikut baca-baca artikel di MLM. Tadi disampaikan sama Bilan bahwa sebenarnya yang tersinggung harusnya bukan kita, karena dia menuduh Ponzi, yang dia adalah menyinggung Kementerian Perdagangan. Karena PTB sudah legal. Karena PTB bukan mandiri, bukan Ponzi kan. Iya. Artinya biarkan aja karena bukan kita, tapi sebenarnya
dia malah menyinggung organisasi yang lebih besar, yaitu Kementerian Perdagangan yang ngasih legalitas kita bahwa kita ini kan bukan polisi, tapi kita menjual langsung, bukan skema money game. Nah, cuman karena kita ini lagi ngurus DSN, maksudnya kenapa kita diam aja? Nanti tiba-tiba DSN keluar, kalau DSN keluar udah terjawab, selesai semua itu. Iya, gitu maksudnya. Takutnya daripada kita nambah-nambah musuh, kita takut nyinggung siapa tuh, takut NU-nya siapa kan, kita mending ini siapa DSN MUI udah mau keluar kok. Ini kalau udah keluar, dah kamu ngomong kayak gimana ini, dan sudah keluar DSN MUI kok. Saya kemarin kan kita sudah keluar DSN MUI Jawa Barat. Sekarang lagi untuk DSN MUI Indonesia. Susah. Jadi kalau DSN insya Allah kalau Jawa Barat kalau 3 waktu. Kayaknya tim Syariah MMI kita, Dewan Penasihat kita juga orang-orang yang bukan. Iya, dan dulu sudah orang itu juga. Yang penting yang jelas pemahaman dia salah gitu aja. Kalau ada orang nanya, pemahaman dia salah, cek aja. Masa mau pendaftaran 400.000 kan gitu. Ini kapan meeting Zoom? Jadi kalau meeting Zoom itu kapan? Minggu saya terus bulan sekali. Oke, mungkin kita tutup acara kali ini. Semoga menjadi berkah untuk semuanya. Semuanya tembus luxury tahun ini. Dan semuanya bisa mendapatkan 31 luxury. 1000 mitra tembus luxury. Semuanya aktif SLC. Mungkin mohon Ustaz Adam doa, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita sejenak untuk menantikan Bapak, mudah-mudahan perjalanan kita semua selamat, sehat walafiat. Amin. Jauh-jauh juga segera kembali ke rumah. Amin. Menemui keluarga tercinta. Dan semua insya Allah yang sore hari ini hadir adalah perjalanan dan musuhi tahun ini. Amin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wahidan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, sekali lagi mohon kepadamu, ampuni dosa kami, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pernikahan yang berkah pada kami, rumah tangga yang sakinah ya Allah, anak-anak turunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah Rabbana, untuk yang belum menikah segera akan menikah di tahun ini. Amin. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'ana bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Amin. Selamatkan perjalanan pulang kami ya Allah. Amin. Keluarga tercinta ya Allah. Amin. Dan insyaallah kami akan bertemu kembali bersama di SLC. Amin. Ya Allah Rabbana, sehatkan owner kami. Amin. Sehatkan founder kami ya Allah. Amin. Sehatkan para leader kami. Amin. Sehatkan semua mitra kami ya Allah. Ya Allah Rabbana, sebentar lagi datang Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, sampai jumpa yang di Jakarta, sampai jumpa di JDC, yang Bandung sampai jumpa kapan-kapan kita makan-makan di rumah saya. Siap. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jos. Mantap.